Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di Dendam Dalam Mimpi, tempat di mana cerita-cerita misteri dan horor hidup kembali. Siap untuk merinding? Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Seminggu setelah kejadian mengerikan di Gunung Larangan, Gilang, Aban, dan Aldi masih tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka terus dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam karena meninggalkan sahabat mereka yang hilang, Sandi dan Ridwan, di gunung yang penuh misteri itu. Setiap kali mereka menutup mata, bayangan sahabat mereka yang menghilang muncul dalam mimpi, membuat mereka terjaga dengan keringat dingin. "Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Gilang. Kita harus kembali," ujar Aban suatu malam, suaranya berat karena penyesalan yang tak tertahankan. "Kita nggak bisa biarin mereka di sana sendirian." Gilang hanya terdiam, menatap jendela dengan pandangan kosong. "Kita harus kembali, Aban. Tapi kali ini kita butuh bantuan. Gunung itu bukan tempat biasa, ada yang lebih besar dari sekedar teror di sana." Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan seseorang dengan pengetahuan lebih, seseorang yang bisa melawan kekuatan gaib yang ada di Gunung Larangan. Mereka memutuskan untuk mengajak Rahma, sahabat mereka yang kini telah menjadi seorang ustadz dan ahli spiritual, untuk menemani mereka. Rahma menerima ajakan itu dengan hati-hati, tetapi ia tahu, jika mereka benar-benar ingin mencari tahu apa yang terjadi, mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Gunung itu lebih dari sekedar tempat terlarang. Ada sesuatu yang sangat kuat di sana, dan jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kalian harus siap dengan segala hal yang tak bisa dijelaskan, kata Rahma saat mereka bertemu di rumah Gilang. Dengan persiapan spiritual yang matang, mereka memulai perjalanan kembali ke Gunung Larangan. Kali ini, mereka membawa berbagai perlengkapan spiritual, seperti tasbih, doa-doa, dan minyak zaitun untuk perlindungan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di base camp yang sama tempat mereka terakhir kali. Malam pun mulai turun, dan kabut tebal menyelimuti puncak gunung. "Ini bukan kabut biasa," kata Rahma, mencium udara yang berat. "Ini adalah tanda mereka." Saat mereka mulai mendaki, suasana semakin mencekam. Semakin dekat ke puncak, semakin banyak suara-suara aneh yang mereka dengar. Angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang seakan bergerak mengikuti langkah mereka. Sesekali, mereka mendengar suara seperti tawa dan bisikan yang mengerikan. "Gila, Aban, kalian dengar itu?" Aldi bertanya, suaranya bergetar. "Suara tawa itu datang dari mana?" Gilang mengangguk pelan, matanya tetap waspada. "Ini sama seperti yang kita dengar dulu, tapi lebih kuat." Ketika mereka tiba di tempat yang sama dengan tenda yang mereka dirikan minggu lalu, mereka merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam. Rahma mulai mengeluarkan doa-doa dan minyak zaitun yang ia bawa, mencoba untuk menenangkan atmosfer yang semakin tegang. "Tunggu!" Rahma tiba-tiba berteriak, menghentikan langkah mereka. "Jangan lanjutkan. Mereka sudah mengincar kita." Tak lama setelah itu, bayangan-bayangan gelap muncul dari balik pepohonan. Mereka mulai merasakan hawa dingin yang menyengat, dan suara aneh semakin keras. Tiba-tiba, tubuh mereka seperti dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Salah satu bayangan muncul di depan mereka, sosok besar dengan mata merah menyala. "Kenapa kalian kembali?" Suara seram itu terdengar menggema di udara, seolah datang dari segala arah. "Sudah waktunya kalian membayar harga atas keberanian bodoh kalian." Gilang, Aban, dan Aldi merasa tubuh mereka seperti terikat, tidak bisa bergerak. Rahma berdiri di depan mereka, matanya tertutup rapat, membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Namun, kekuatan gaib itu seolah mencoba menguasai mereka satu persatu. Tiba-tiba, tubuh Gilang dan Aban terasa sangat berat. Sebuah suara bisikan terdengar di telinga mereka, seperti sebuah ancaman yang mengalir dalam darah mereka. "Kalian telah meninggalkan kami di sini, kami tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Suara itu terdengar begitu dalam, seolah berasal dari dalam jiwa mereka.
Di saat itulah Rahma mengangkat kedua tangannya dan mulai membaca doa dengan lantang. Dengan izin Allah, aku perintahkan kalian pergi. Suara Rahma bergema, menggetarkan udara di sekitar mereka. Tiba-tiba, angin besar datang, membalikkan kekuatan gaib itu. Namun, kekuatan dari penunggu itu terlalu kuat. Arwah-arwah yang menghuninya mulai memasuki tubuh para pendaki satu persatu, memberi mereka pesan yang penuh amarah. Kalian tidak bisa melarikan diri dari kesalahan. Gilang, Aban, dan Aldi merasa tubuh mereka dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Tetapi dengan tekad yang kuat, mereka menahan kekuatan itu. Rahma tidak berhenti berdoa, suaranya semakin tegas, memanggil kekuatan Tuhan untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Ketika angin mulai menderu dan kabut semakin pekat, Gilang, Aban, dan Aldi merasa tubuh mereka dihantui oleh kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Rahma, yang terus memimpin doa, mulai terlihat kelelahan, namun ia tidak berhenti. Tangan Rahma terkepal erat, dan mulutnya terus mengucapkan kalimat-kalimat doa dengan suara yang semakin lantang, berusaha menjaga diri mereka dari cengkeraman kekuatan tak terlihat itu. Tiba-tiba, di hadapan mereka, sebuah bayangan besar muncul. Makhluk raksasa dengan mata merah menyala, tubuhnya dibalut kabut hitam, menyerupai sosok manusia yang tidak sepenuhnya utuh. Tangannya yang panjang dan berujung runcing seperti cakar menonjol keluar dari kabut tebal, mencengkram udara, dan menyentuh tanah dengan suara berderak yang mengerikan. Kalian kembali, kalian ingin tahu rahasia kami? Suara itu terdengar seperti ribuan bisikan yang dipadukan menjadi satu suara yang penuh kebencian. Kalian telah mengkhianati kami, meninggalkan kami sendirian di sini dan sekarang, kalian akan membayar harganya. Gilang, Aban, dan Aldi merasakan tubuh mereka terasa berat, seolah ada tangan gaib yang menarik mereka ke dalam tanah. Mereka berusaha bergerak, namun tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Rahma yang berada di depan mereka, berusaha keras untuk menjaga keseimbangannya. Jangan takut, jangan biarkan mereka menguasai kalian, teriak Rahma. Suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin yang menderu. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menciptakan lingkaran doa yang berputar cepat, dan seluruh udara di sekeliling mereka terasa bergetar. Tiba-tiba, bayangan besar itu menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Satu tangan makhluk itu mencengkeram tubuh Aban dan Aldi, membuat keduanya terangkat ke udara. Aban menjerit kesakitan saat ia merasa ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah energi hidupnya mulai terkuras habis. Aldi, Aban, jangan biarkan mereka menguasai tubuh kalian, teriak Gilang panik, melihat sahabatnya berada dalam genggaman makhluk itu. Namun, seketika itu, tubuh Aban dan Aldi berubah menjadi kaku. Mata mereka terbuka lebar, tetapi pandangannya kosong. Tanpa peringatan, kedua sahabatnya itu mulai mengeluarkan suara yang bukan suara mereka. Suara seperti jeritan dari ribuan jiwa yang terperangkap. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian cari? Teriak Rahma, tetapi jawabannya hanya datang dalam bisikan yang makin jelas. Kenapa kalian meninggalkan kami? Kenapa kalian tidak datang lebih cepat? Kami tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Suara itu menggemuruh, seolah berbicara melalui tubuh Aban dan Aldi. Rahma tidak gentar. Dengan tangan masih terangkat, ia mengalihkan fokusnya untuk membebaskan kedua sahabatnya. Kalian tidak boleh mengambil tubuh mereka. Kami tidak akan membiarkan kalian menguasai kami. Rahma menggenggam tasbih yang tergantung di lehernya, lalu memutarnya dengan cepat, melantunkan doa-doa yang semakin keras. Namun, makhluk itu tidak menyerah. Ia menggerakkan tubuhnya lebih cepat, membuat tubuh Aban dan Aldi semakin terangkat ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang sangat besar. Rahma merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak berhenti berdoa. Doa terakhir yang keluar dari mulutnya begitu kuat, menggetarkan seluruh atmosfer di sekitar mereka. Ya Allah, bebaskan mereka dari cengkeraman makhluk ini. Dengan izin-Mu, aku perintahkan kalian pergi dari sini. Tiba-tiba, sebuah ledakan suara yang sangat keras mengguncang. Cahaya putih terang menyelimuti tubuh Rahma, dan dengan satu gerakan cepat, makhluk raksasa itu terhempas, menghilang dalam kabut gelap yang perlahan menghilang.
Tubuh Aban dan Aldi jatuh ke tanah dengan keras, tetapi mereka tetap tak bergerak, matanya masih kosong. Gilang merangkak ke arah mereka, memeriksa tubuh Aban dan Aldi. "Apa yang terjadi pada kalian?" Suara Gilang pecah, bingung dan panik. Ia memegang dada sahabatnya, berharap ada tanda kehidupan. Aban dan Aldi perlahan membuka mata mereka, tetapi wajah mereka pucat pasi. "Gilang, kita hampir tidak bisa kembali," kata Aban dengan suara lemah. Mereka masuk ke dalam tubuh kita. Rasanya sangat berat." Rahma, meskipun kelelahan, tersenyum lega. "Kalian selamat, meskipun tubuh kalian sempat dikuasai oleh mereka. Arwah-arwah itu tidak bisa kembali lagi." Namun, saat mereka mulai berdiri, tubuh mereka terasa lemas. Rasa takut masih menghinggapi pikiran mereka, meskipun mereka berhasil keluar dari cengkeraman makhluk itu. Rahma menuntun mereka turun gunung, tetapi di sepanjang perjalanan, mereka merasakan ada yang mengikuti mereka. Bayangan yang hampir tak terlihat, bergerak cepat di balik pepohonan. "Jangan melihat ke belakang," Rahma memperingatkan mereka. "Mereka mungkin masih mengincar kita." Akhirnya, mereka tiba di bawah kaki gunung, dan ketika mereka sampai di desa, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka melihat bayangan Ridwan dan Sandi muncul di kejauhan, tampak tenang, namun tidak bisa didekati. Mereka tersenyum kepada mereka, dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, bayangan mereka menghilang begitu saja. Dengan rasa yang sangat bersedih, akhirnya mereka memilih kembali pulang ke rumah dan semuanya masih dihantui dengan rasa penasaran dengan Gunung Larangan. Mereka semua menginap tidur di rumah Gilang. Pada suatu pagi, ketika mereka baru saja tiba di rumah, mereka mendengar ketukan pintu yang pelan. Gilang membuka pintu dengan ragu-ragu. Namun, apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Di depan pintu rumahnya berdiri 3 sosok yang sangat mereka kenal. Mereka adalah Sandi, Ridwan, dan Timan. "Sandi, Ridwan, Timan," suara Gilang bergetar. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalian kembali?" Sandi, Ridwan, dan Timan hanya tersenyum lemah. Wajah mereka tampak pucat, namun ekspresi mereka begitu damai. "Kami kembali," kata Timan, suara lembut namun penuh keheningan. "Kami tidak bisa meninggalkan kalian begitu saja." Gilang, Aban, dan Aldi terdiam sejenak, seolah mencoba memahami apa yang terjadi. "Tapi, bagaimana mungkin kalian bisa kembali?" Aban bertanya dengan suara cemas. "Kami meninggalkan kalian di sana, kami hampir tidak bisa kembali." "Apa yang terjadi di gunung itu?" Sandi menghela napas panjang. "Kami tidak sepenuhnya pergi, Gilang. Saat kalian meninggalkan kami terperangkap antara dunia ini dan dunia lain. Kami berjuang untuk kembali, tapi ada kekuatan yang lebih besar di sana yang menghalangi kami. Penunggu itu tidak membiarkan kami pergi begitu saja," tambah Ridwan. "Kami dipaksa untuk tetap berada di sana, berjuang dengan arwah yang tidak tenang." Aban menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba muncul. "Kami meninggalkan kalian. Kami salah, seharusnya kami tidak pergi tanpa kalian." Sandi memegang bahu Aban dengan lembut. "Tidak ada yang perlu kalian sesali. Kami tahu kenapa kalian melakukannya. Tapi kalian harus tahu, kami bukan sepenuhnya hilang. Kami terperangkap di tempat yang gelap, sebuah dunia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang tersesat. Itu adalah ujian untuk kalian semua." Gilang menatap mereka dengan rasa campur aduk, rasa lega, tapi juga penuh pertanyaan. "Jadi, kalian benar-benar kembali? Apa yang membuat kalian bisa keluar dari sana?" Ridwan mengangkat tangan, menunjukkan kepada mereka sebuah benda kecil yang terbuat dari logam. Itu adalah cincin berbentuk aneh, dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Ini adalah benda yang ditemukan di gunung, benda yang seharusnya tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Cincin ini adalah kunci untuk membuka pintu yang menghalangi kami. Tanpa itu, kami akan terjebak di sana selamanya. Gilang dan Aban menatap cincin itu dengan cemas.
Apakah itu benda yang mengikat kita dengan mereka? Tanya Gilang, mengingat kembali teror yang mereka alami di gunung. Benar, kata Sandi. Cincin itu bukan hanya kunci untuk kami kembali, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia ini. Begitu kami kembali, kami merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuh kami, sesuatu yang kuat namun menakutkan. Aldi yang selama ini terdiam, akhirnya berbicara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung itu masih menunggu kita, kan? Kami tak bisa hanya melupakan semuanya. Sandi menatap Aldi dengan tatapan serius. Gunung Larangan bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh. Ada banyak arwah yang terperangkap di sana, dan bukan hanya karena kesalahan manusia, tetapi juga karena tempat itu memang penuh dengan kekuatan jahat yang tidak mudah dihapuskan. Kita harus memastikan bahwa cincin itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Rahma yang selama ini diam, mendekati mereka. Saya mendengar kalian berbicara tentang cincin itu. Itu adalah benda yang sangat kuat, yang bahkan bisa mengubah nasib siapapun yang memegangnya. Kalian harus hati-hati. Jika kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah, maka bencana akan lebih besar. Sandi dan Ridwan mengangguk setuju. Kami tidak ingin ada orang lain yang merasakan apa yang kami alami, ujar Sandi. Kami datang untuk memperingatkan kalian, bukan untuk tinggal lebih lama. Gilang mengangguk, merasa bahwa beban yang mereka rasakan tidak berakhir begitu saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami berjanji tidak akan kembali ke sana. Rahma menatap cincin itu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kalian harus menghancurkannya, atau menyimpannya di tempat yang aman. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali kalian. Jika tidak, gunung itu akan memanggil siapa saja yang berniat mencari kekuatannya. Mereka semua terdiam. Keputusan yang harus diambil begitu besar. Namun, mereka tahu satu hal, meskipun teman-teman mereka yang hilang telah kembali, Gunung Larangan tetap memiliki rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Perjalanan mereka belum berakhir, dan mereka harus menghadapi ancaman yang masih mengintai. Malam itu, setelah semua peristiwa yang mereka alami, suasana di rumah Gilang terasa lebih sunyi dari biasanya. Sandi, Ridwan, dan Timan, meskipun telah kembali, tetap membawa kesan mendalam yang sulit dijelaskan. Mereka terlihat tenang, namun matanya penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Gilang, Aban, dan Aldi masih merasa ada yang janggal dalam perasaan mereka. Mereka merasa seolah belum sepenuhnya bebas dari cengkeraman Gunung Larangan. Rahma, yang selama ini diam, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia duduk di ruang tamu bersama mereka, membawa sebuah buku kecil yang tadi ia berikan kepada mereka. Buku itu tampak biasa, namun Rahma tahu bahwa buku tersebut berisi petunjuk penting yang akan mengungkap semuanya. Saya tahu kalian masih merasa ada yang mengganjal, kata Rahma, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Ada hal yang belum kalian pahami sepenuhnya. Sesuatu yang sangat penting mengenai Gunung Larangan, yang telah terpendam selama ini. Mereka semua mendengarkan dengan seksama. Rahma membuka buku itu perlahan, menunjukkan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan kuno dan simbol-simbol aneh. Ini adalah kitab yang diwariskan oleh para pendeta dan pemimpin spiritual yang menjaga keseimbangan alam. Ternyata, Gunung Larangan bukan hanya sekadar tempat yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Gunung ini adalah titik pusat dari banyak rahasia alam semesta. Gilang terkejut. Titik pusat? Maksudmu, gunung itu lebih dari sekadar tempat terlarang? Rahma mengangguk. Benar. Gunung Larangan adalah tempat yang menyimpan kekuatan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ini bukan hanya soal arwah yang terperangkap, tetapi juga tentang keseimbangan alam yang bisa terganggu jika kekuatan-kekuatan tertentu dilepaskan. Cincin yang kalian temukan adalah kunci dari semuanya. Aban memandang cincin yang masih tergeletak di meja, benda yang selama ini mereka bawa dengan hati-hati. Jadi, cincin itu, apa hubungannya dengan keseimbangan itu? Rahma menghela napas panjang. Cincin itu bukan sekadar artefak biasa.
Ia adalah penanda bagi mereka yang memiliki panggilan untuk menjaga keseimbangan itu. Ketika cincin itu diaktifkan, ia membuka sebuah jalur antara dunia manusia dan dunia arwah. Itulah mengapa kita merasa terhubung dengan mereka yang hilang. Sandi, Ridwan, dan Timan, mereka semua terperangkap di sana karena jalur itu terbuka tanpa kendali. Sandi mengangguk pelan. Kami tahu kami terperangkap. Kami merasa seperti berada di tempat yang tak terlihat, di dunia yang berbeda. Setiap saat, kami mendengar suara-suara yang memanggil kami, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya, cincin itu memberikan jalan untuk kami kembali. Jadi, cincin itu membuka jalan bagi kita untuk bisa keluar, timpal Ridwan, wajahnya penuh rasa terima kasih. Tapi kami juga tahu, jika cincin itu jatuh ke tangan yang salah, kekuatan itu bisa mengacaukan segalanya. Rahma menatap mereka dengan serius. Kekuatan dari Gunung Larangan bukan hanya soal arwah-arwah yang terperangkap, tetapi ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Sebuah entitas yang menjaga agar keseimbangan tetap terjaga. Jika cincin itu digunakan dengan cara yang salah, maka entitas itu bisa dibangkitkan, dan dunia yang kita kenal bisa berubah selamanya. Gilang menggigit bibirnya, merasa semakin cemas. Jadi, kita harus menghancurkannya. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang yang salah. Rahma mengangguk. Itulah yang harus kita lakukan. Hancurkan cincin itu, agar kekuatan dari Gunung Larangan tidak lagi mengancam siapapun. Kita tidak tahu siapa yang akan mencarinya di masa depan, tapi kita harus memastikan bahwa rahasia ini tidak lagi terungkap ke dunia luar. Mereka semua terdiam, memahami pentingnya keputusan yang harus mereka ambil. Gilang, Aban, Aldi, Sandi, Ridwan, dan Timan tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Rahasia Gunung Larangan yang telah menyelubungi mereka selama ini akhirnya terungkap. Sebuah rahasia yang begitu besar, yang menghubungkan mereka dengan dunia yang tak kasat mata. Dan kini, mereka harus mengakhiri segalanya untuk selamanya. Keputusan mereka. Dengan tekad bulat, mereka pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, di mana tidak ada orang lain yang bisa menemui mereka. Di sana, di sebuah hutan terpencil yang terletak di kaki Gunung Larangan, mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan cincin itu. Dengan satu gerakan yang sangat hati-hati, Rahma memegang cincin itu di tangannya. Ini adalah akhir dari semuanya, katanya dengan penuh keyakinan. Lalu, ia menekan cincin itu ke dalam api yang menyala di hadapan mereka. Api itu membakar cincin dengan cepat, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, sebelum akhirnya benda itu hancur menjadi. Mereka berdiri di sana, menyaksikan cincin itu hancur dan kekuatan yang pernah menguasai Gunung Larangan akhirnya lenyap. Mereka merasa ringan, seolah beban yang selama ini mengikat mereka telah terlepas. Tidak ada lagi suara arwah yang menghantui mereka, tidak ada lagi teror dari makhluk yang menjaga gunung itu. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa bahwa dunia yang mereka kenal kini telah berubah. Gunung Larangan tetap berdiri kokoh, namun kekuatan yang menguasainya telah hilang. Sandi, Ridwan, dan Timan kini kembali sepenuhnya, bebas dari pengaruh dunia lain. Mereka tahu, meskipun mereka telah mengakhiri misteri Gunung Larangan, mereka tak akan pernah bisa melupakan pengalaman yang mereka alami bersama. Rahma memandang keluar jendela, wajahnya penuh pemikiran. Beberapa rahasia memang harus terungkap, katanya pelan. Namun, ada kalanya kita harus menghancurkan kunci-kunci yang mengikat kita pada masa lalu, agar kita bisa melangkah menuju masa depan dengan lebih bebas. Dengan demikian, cerita mereka berakhir. Gunung Larangan kini menjadi sebuah legenda, dan mereka berjanji untuk menjaga agar rahasia itu tetap terlupakan oleh dunia luar, agar tidak ada lagi yang terjebak dalam cengkeramannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gimana? Menurut kalian, cerita kali ini? Kalau kalian punya pengalaman seram atau mitos menarik lainnya, tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita menyeramkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, selalu hormati alam dimanapun kalian berada. Selamat malam dan semoga mimpi kalian indah.